Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak M. Fadil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI. Pak Fadil, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Ya, silakan. Pak Fadil tadi dijelaskan India termasuk negara tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia termasuk kedua terbesar setelah China. Sebelum bergeser China ini menduduki peringkat pertama. Nah, ketika kondisi ini terjadi, Pak Fadil, apakah pengalihan dari tujuan ekspor ke negara lain cukup mudah dilakukan, Pak? Ya, kalau kita lihat sekarang ini memang kan karena pasokan terbatas dan juga harganya cukup tinggi ya, dan juga karena pandemi COVID ini, kalau kita lihat data-data itu volume ekspor kita itu ya itu mengalami tekanan di awal-awal tahun ini ya, ekspor sawit kita ke berbagai negara, ke seluruh negara lah gitu ya. Nah, jadi memang saya kira kalau kita lihat apakah mungkin dialihkan kalau misalnya terjadi penurunan lebih lanjut daripada ekspor sawit kita ke India akibat lockdown ini, ya kan, kita belum mengetahui secara persis gitu ya, apakah bisa dialihkan secara mudah atau tidak. Nah, tapi kita kan mengetahui bahwa ekspor sawit ini itu Indonesia ini itu ekspor kita itu adalah ke hampir 160 negara gitu ya. Jadi sangat banyak sekali negara tujuan ekspor kita. Nah, saya kira ada beberapa negara ya yang masih mengalami satu permintaan yang cukup baik ya, misalnya saja Cina ya. Cina itu mungkin kita harapkan ya yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di triwulan pertama ini itu akan terus melanjutkan trennya ya, sehingga itu bisa mendongkrak permintaan terhadap sawit juga. Nah, kemudian juga Amerika, saya kira kan pertumbuhan ekonominya di triwulan pertama juga sangat bagus ya, sekitar berapa 7% atau 8% gitu. Nah, ini juga diperkirakan akan terus meningkat di triwulan kedua ya, karena adanya stimulus infrastruktur dari Joe Biden ya, sebesar 2,3 triliun, dan juga mungkin negara-negara lain ya yang setidaknya ini bisa kita harapkan menjadi alternatif kalau misalnya memang India melakukan lockdown dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga permintaan terhadap sawitnya itu menurun. Nah, ini satu hal yang perlu diketahui itu adalah bahwa biasanya permintaan sawit itu meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang yang dialami oleh negara-negara tersebut. Jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, biasanya itu diikuti oleh permintaan yang semakin meningkat. Pak Fadil, bagaimana GAPKI melihat Pak peluang industri sawit di 2021 ini? Kalau dari sisi harga, sama-sama kita ketahui ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Fadil. Ya, saya kira di tahun 2021 ya industri sawit itu masih tetap akan memiliki prospek yang cukup baik ya, terutama ya karena permintaan secara keseluruhan, terutama ya yang untuk energi, untuk renewable energy, untuk biofuel ini tetap meningkat ya. Negara-negara seperti Eropa ataupun di Indonesia itu tetap menjalankan program biofuelnya itu secara konsisten gitu ya. Walaupun di Eropa itu sekarang ini sudah banyak negara yang memperlakukan gradual adjustment terhadap pemanfaatan biofuel dari sawit. Yeah. Tapi mereka masih tetap menggunakan itu untuk biofuelnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari sisi harga juga saya kira
kita akan masih tetap optimis ya. Justru yang masalah itu adalah dari segi produksi, setidaknya di semester pertama ini masih cukup rendah. Gitu. Kita memang secara seasonality itu di semester pertama ini produksi itu rendah, nanti akan meningkat pada semester kedua. Baik, Pak Fadil, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Dan semoga terima kasih, bisa sama-sama. menjadi referensi. Sehat selalu, Pak. Baik, makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Ada Bapak M. Fadil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri KAPKI, dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.